Batin mentalnya pun turut diolah ya Pak Ustadz ya. Bukan cuma raganya aja. Batinnya juga. Iya benar. Oke Pak Ustadz, hari ini kita mau bahas apa tema yang sudah kita siapin? Temanya saya mengangkat judulnya itu 4 amalan agar hidup kita tak rugi ini, Pak. 4 amalan agar hidup kita tidak rugi. Hidup kita tidak rugi. Di dunia Oke. ini ya kan. Yang mau dengar boleh duduk-duduk di belakang, boleh di samping-samping juga boleh. Kita akan membahas 4 amalan agar hidup kita tidak rugi. Ini penting ini. Jangan sampai hidup itu merugi ya Pak Ustadz ya. Betul. Iya. Ada suratnya apa itu? Sesungguhnya Manusia ini dalam keadaan rugi. nah Dalam surah Al-Asr ayat 2 tadi ya kan? iya, nah jadi kita akan dengar 4 amalan agar kehidupan kita tidak rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana Nabi Muhammad telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang aman beneran ini. Berbicara tentang kehidupan dunia, salah satunya kehidupan manusia. Pasti manusia ini kalau ditanya hidupnya mau untung apa mau rugi, pasti untung. Iya, benar. Tetapi Allah sudah berfirman di dalam Quran surah Al-Asr ayat 2, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Jadi timbul pertanyaan kita, bagaimana manusia yang rugi itu? Maka dijelaskan di dalam Quran surah Al-Asr itu dari ayat pertama tadi, wal asr. Di situ kata wa itu menunjukkan bahwasanya Allah bersumpah demi masa, demi bulan, demi hari, demi tahun. Innal insana lafi khusr, kata Allah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Maka sejatinya hidup kita ini rugi, iya. Tapi yang bagaimana ya kan? Makanya dibilang Allah rugi, manusia yang hidup dalam keadaan rugi itu yang pertama, dia menyia-nyiakan waktu. Allah memberikan kita 24 jam, kita sia-siakan waktu yang Allah berikan. Contohnya apa? Dengan hal-hal yang berbuat maksiat. Yang kedua, dilanjutkan lagi di ayat 3-nya, orang yang merugi itu ialah orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada malaikat Allah, tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, tidak beriman kepada hari kiamat, dan tidak beriman kepada qada dan qadar. Banyak dari kita tidak beriman kepada Allah. Contohnya apa? Kita tidak mengakui bahwasanya Allah itu ada sifatnya kepada diri kita. Makanya kita harus beriman kepada Allah. Salah satu kita beriman kepada Allah, kita yakin bahwasanya yang pertama, Allah itu memiliki sifat kepada diri kita. Contoh, Allah maha melihat, kita juga maha melihat. Allah maha mendengar, kita juga maha mendengar. Begitu yang kedua, beriman kepada Allah ini ialah kita meyakini bahwasanya Allah itulah yang menciptakan kita melalui perantara orang tua kita. Dan yang ketiga, cara kita beriman kepada Allah ialah kita mengakui bahwasanya Allah lah yang mengatur itu semua kehidupan kita, takdir baik maupun takdir buruk. Makanya di sini Bang, kalau misalkan kita mendapatkan takdir baik, alhamdulillah. Kalau mendapatkan takdir buruk, jangan pula astagfirullah, maka kita ucapkan juga alhamdulillah. Enggak semua yang buruk itu ya menjadi buruk bagi kita, tidak. Kenapa Allah menitipkan takdir buruk? Agar kita bisa mengambil hikmah dari kehidupan ini.
Udah gitu apalagi iman kepada Rasul. Banyak kita terapkan sunnah-sunnah Rasul di kehidupan kita. Iman kepada malaikat Allah. Kita yakini bahwasanya di kanan dan di kiri kita ada malaikat Allah yang selalu mengintai perbuatan kita dari awal bangun tidur sampai tidur kembali. Udah gitu apalagi iman kepada kitab-kitab Allah, salah satunya Al-Quran. Kita jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Kita jadikanlah Al-Quran itu sebagai obat bagi diri kita. Udah gitu apalagi iman kepada hari akhir. Kebanyakan dari kita tak percaya bahwasanya hari akhir itu tak ada. Padahal siksa kubur itu nyata. Iya. Surga dan neraka itu nyata. Tapi kebanyakan dari kita tak mempercaya bahwasanya adanya hari akhir. Udah gitu apalagi qada dan qadar. Itulah dia, kita harus beriman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Makanya orang yang merugi kata Allah Subhanahu wa taala ialah pertama tadi orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu, yang kedua orang yang dia tidak beriman, yang ketiga orang yang tidak mengerjakan kebaikan dalam hidupnya. Dari awal dia hidup di dunia ini, dari keluar dari rahim ibunya, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, bahkan menjadi tua, sampai dia wafat, tak ada hidupnya untuk yang baik. Perkataannya tak baik, perbuatannya tak baik. Ini orang yang rugi. Dan yang ketiga, orang yang merugi itu orang yang tak terima dengan nasihat. Ini orang yang rugi. Jadi timbullah pertanyaan kita, bagaimana agar kita tidak merugi? Makanya di sini di dalam hadis Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, arba'un iza kunna fika fala alaika ma fataka minat dunya. Rasulullah SAW berkata atau bersabda, 4 perkara apabila keempatnya ada pada dirimu, maka tidak akan merugikan kamu dari apa yang kamu tidak peroleh di dunia ini. Lanjutkan lagi, sidqul hadisi wa hifdzul amanati wa husnul khuluqi wa iffatu mat'um. Yang artinya ialah benar dalam berbicara, benar dalam perbuatan. Makanya kita hidup di dunia ini harus jujur, jangan suka berbohong. Ini kadang udah tak benar berbicara, tak benar pula perkataannya, tak benar pula perbuatannya. Iya. Menjadi musibah bagi diri kita sendiri. Udah gitu apalagi menjaga amanah. Udah gitu apalagi akhlak yang baik. Dan yang terakhir ialah tidak serakah, tidak rakus, dan tidak tamak dalam kehidupan di dunia ini. Hadis riwayat rawahu Ahmad wa rawahu Baihaqi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi agar hidup kita tidak merugi, yang pertama jujurlah dalam hidup ini. Perkataan kita harus benar, perbuatan kita harus benar. Jangan pula perkataan beda dengan perbuatan, perbuatan beda dengan perkataan. Nih, walaupun kita terpandang, walaupun kita memiliki jabatan, walaupun kita memiliki harta yang banyak, jikalau kita berbohong, pastinya di mata manusia kita akan dianggap hina di mata manusia. Bahkan di mata Allah pun juga kita dihinakan oleh Allah. Di mata manusia diri kita dianggap rendah. Makanya jangan suka berbohong. Udah gitu apalagi yang kedua, menjaga amanah. Amanah ini sangat perbuatan yang sangat sulit. Kenapa? Amanah itu akan menjadi tanggung jawab kita di akhirat. Bahkan jasmani kita ini amanah yang Allah titipkan kepada diri kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, mata yang Allah beri, mulut yang Allah beri, telinga yang Allah beri, tangan yang Allah beri, kaki yang Allah beri, ini semua ada pertanggungjawabannya. Dan kita harus amanah menjaga ini.
Kenapa? Nanti ketika di hari akhir Allah kunci mulut kita dan Allah jadikanlah mata kita menjadi saksi, hidung kita menjadi saksi, tangan kita menjadi saksi, telinga kita menjadi saksi, kaki kita menjadi saksi. Ini amanah. Belum lagi amanah yang dikasih oleh orang banyak. Contohnya apa? Jabatan. Makanya pandai-pandailah kita menjaga amanah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini, kalau ada orang yang tak pandai menjaga amanah, apa kata Rasulullah? Tidak beriman orang yang tidak memegang amanah. Artinya apa? Dia tak pandai dia amanahnya itu diberlakukannya untuk yang tidak baik. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menjalankan janji-janjinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Makanya kita harus jagalah amanah yang diberikan Allah maupun yang diberikan orang banyak kepada diri kita. Selanjutnya yaitu akhlak yang baik. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan kita beribadah kepada Allah, ibadah kita diterima oleh Allah. Kalau dalam kacamata ilmu tauhid ialah adab kita dulu perbaiki, akhlak kita perbaiki, niat kita perbaiki. Tuh. Kalau niat kita buruk, akhlak kita buruk, adab kita buruk, maka ibadah kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada timbul di dalam firman Allah, ya kan? Sesungguhnya salat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana keji dan mungkar itu? Kenapa banyak orang yang salat masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Maka timbul pertanyaan, yang salah salatnya apa orangnya? Maka jawabannya yang salah orangnya. Kenapa tidak dia ambil ibrah, tidak dia ambil pelajaran dari salatnya? Sehingga apa? Ketika dia sholat, dia hanya memikirkan bahwasanya sholat itu menjadi kewajiban. Selepas dia melaksanakan kewajiban, ya sudah. Iya. Makanya ibadah itu kita jadikan rutinitas kita, seperti olahraganya, kan? Rutinitas kita. Maka sholat, puasa, zakat, sedekah dan lain sebagainya itu menjadi rutinitas. Ibaratkan contoh, kalau misalkan kita tidak menjalankan rutinitas kita, maka diri kita akan menyesal. Begitulah ibadah. Makanya perbaiki akhlak kita. Udah gitu apalagi? Resep yang terakhir kata Rasulullah, amalan yang terakhir ialah tidak serakah, tidak rakus, tidak tamak di dalam kehidupan kita. Kalau Pak Ustadz ngomongin masalah apa? Tidak rakus, tidak tamak. Agak menggelitik sih, karena memang kebanyakan ya. Kita ini malah nggak sadar sudah melakukan itu ya Pak Ustadz. Betul. Tidak tamak, tidak rakus, tidak serakah. Jangan. Kenapa? Karena tamak, serakah dan rakus itu merupakan perbuatan yang tercela. Dan orang yang ketika dia rakus, orang yang ketika dia tamak, orang yang ketika dia serakah dalam hidupnya, pasti ya hidupnya itu ya bukan menjadi tambah kaya, tidak, tambah miskin, pasti akan bertambah miskin. Dan di mata Allah hidupnya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, apa kata Allah di dalam firman-Nya di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka akan aku tambah nikmat tersebut. Tetapi jika kamu kufur, artinya apa? Tidak bersyukur atas nikmat yang kuberi, kata Allah, maka rasakanlah azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Makanya jangan serakah, jangan rakus, jangan tamak. Apa yang tak punya kita jangan kita ambil, apa yang tak kita miliki jangan kita miliki. Makanya kehidupan ini jangan serakah, jangan rakus, jangan tamak. Kalau
Kalau misalkan kita rakus, tamak, serakah, itulah firman Allah tadi, ya, rasakanlah azabku sangat pedih. Mungkin itu saja yang bisa Oke. kan abang semuanya ya kan untuk warga Binjai. Oke, ada 4 amalan agar hidup kita tidak merugi. Boleh diulang Pak Ustadz yang pertama? Yang pertama ialah menjaga amanah tadi. Menjaga Menjaga amanah. amanah. Yang kedua, yang pertama tadi benar dalam berbicara, artinya jujur. oh ya, jujur ya. Jujur. Terus yang kedua, kedua menjaga amanah. menjaga amanah. Yang ketiga ialah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Yang keempat ialah tidak pernah rakus, tidak pernah serakah, tidak Iya. pernah tamak dalam kehidupan dunia ini. Oke, itu dia 4 amalan yang bisa kita lakukan agar tidak merugi dalam hidup ya. Jadi yang mungkin tadi seliweran di depan kita sudah dengar, semoga aja bisa menjadi inspirasi nanti di rumah, jadi berpikir sebentar, oh iya juga ya, mulai besok atau mulai hari ini pelan-pelan dilakukan biar hidupnya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Ustadz Sama-sama. sudah ngobrol-ngobrol bareng kita pagi hari ini walaupun cuma sekejap. Terima kasih ilmunya. Selamat pagi. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kita ngobrol bareng Pak Ustadz. Ya ini